Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat. Ini dapat lagi kasus eco-nya. Tapi ini eco ini tadinya nggak trouble. Beberapa hari dicuci katanya berebet. Kasusnya seperti apa? Hah? Kurang lebih 1 jam. Setengah jam. 5 menit. Sekarang Ya iya udah lo dikerjain loh. mobilnya udah nyampe. Iya. Pelit. Oke. Wes melu wae urusan apa-apa melu wae ngono wae lho. Ya. Tapi orang yang gini. Ganggu aja nih. Nah, jadi ki keluarnya ki motor digas nggak mau. Coba dicek dari tekanan full pumpnya tadi dicek. Coba cek tekanan full pump. Kalau tadi sudah dicek tekanan full pumpnya nggak normal di angka 42 PSI. Pakai impuls pun sama. Cuman untuk analisa teman-teman aja ya supaya nanti menganalisanya tidak sulit. Kita cek dulu tekanan full pump dan kita menggunakan tabung infus. Mungkin kalau terjadi seperti ini bisa terkontaminasi dengan air dari full pumpnya. Namun kita pastikan tekanannya dulu yang kita cek. Tampak ya, tekanan full pump dia normal ya. Coba pakai infus aja. Saya push dulu sampai kita coba dengan tabung infus ya, kita cek dari DTC nya ada atau tidak. DTC kerusakan untuk motor Beat Echo nya di sini DTC nya kosong ya. Kalau terjadi DTC kosong, motor bermasalah, kita analisanya adalah di bagian aktuator ya, di bagian aktuator. Ini tadi aktuator ya, full pump ini sebagai dari aktuator. Kita cek tadi dia tekanan normal, berarti ini abaikan. Untuk full pumpnya sekarang kita cek menggunakan tabung infus. Kalau ini kita kan mungkin kalau menggunakan tabung infus kemungkinan besar adanya air di dalam tangki ya. Coba kita pakai tabung infus yang menggunakan bensin murni. Tidak ada perubahan ya. Kalau kita masuk ke TPS seperti ini kan kasusnya biasanya TPS ya, cuman TPS kan adalah sebuah sensor, kayaknya nggak mungkin kalau TPS yang bermasalah karena tidak adanya DTC kerusakan di bagian sensor. Standar samping dimatikan. Tapi tidak ada salahnya kita untuk mengecek di bagian TPS-nya. Kita cek grafik TPS-nya. Nah, di sini ada sedikit analisa yang salah. Kalau menurut saya ya, di sini kok TPS-nya terbalik ya, dari 80 ke 0. Bener nggak tadi, Cak? Coba. Oh enggak deh, enggak, benar. Tadi saya ngelihatnya posisinya dia sudah berjalan ya. Berarti ini TPS normal ya. Berarti kembali ke analisa awal yang bermasalah di bagian aktuator. Aktuator itu apa saja? Coba kita lihat dari kop businya terlebih dahulu. Kop busi kita cek resistansinya. Matikan. Resistansi kop busi udah pas itu ya, udah nggak bergerak ya. Resistansi kop businya ini naik turun ya, seperti itu. Nah ini hampir mengindikasi sudah ada kesimpulan ya, kemungkinan besar di bagian kop busi yang sudah mulai resistansinya menurun.
karena ini sendiri sama konsumennya sudah diganti busi, cuman dia tidak sembuh. Ini coba kita ulang lagi, kita cek resistansinya. Ini jelas resistansi kop busi, resistansi kop busi. Saya lagi kosong lagi kop businya. Kita wajib ganti kop busi yang memiliki resistansi ya. Masih ada stok aja. Coba nih kita push dulu. Kita lagi sekarang ini kita ganti kop businya ya. Yang tadi nilai resistansinya yang turun ya. Kita coba dengan kop busi penggantian. Sudah bisa disimpulkan permasalahannya adalah di bagian kop busi yang resistansinya naik turun ya, ataupun tidak baik untuk resistansinya. Jadi untuk teman-teman semua mungkin yang sudah ada scanner ataupun yang belum, kalau adanya DTC kerusakan, kalau yang tidak menggunakan scanner kan secara otomatis dia akan menimbulkan mil kerusakan di sini. Itu mungkin bisa terjadi di bagian sensor. Tapi bila tidak adanya kode mil kerusakan, itu kemungkinan besar bagian aktuator yang sudah mulai melemah. Tapi kalau lebih jelasnya kan kita pakai scanner lebih bisa membaca. Kita tadi menggunakan scanner pun tidak ada DTC kerusakan. Jadi saya menyimpulkan untuk kasusnya di Build Echo ini bermasalahnya di bagian aktuator. Untuk pengecekan di bagian aktuator itu apa saja, kita bisa dari cek tekanan pulpannya, kita cek bisa dari resistansi coil, kop busi ataupun busi. Ataupun kita coba dengan menggunakan tabung infus seperti ini yang dikhawatirkan bensin ini tadi tercampur dengan air ya. Tapi tadi sudah saya coba, dia tetap menggunakan tabung infus, tapi kesimpulannya tetap di bagian aktuator mulai dari kop busi dan coil. Jadi untuk kasusnya Build Echo ini sendiri, kasusnya waduh lepas, sempat mengagetkan. Nah ini nih sering terjadi ya, kadang bikin lucu ya. Nah ini sudah beberapa kali diikat akhirnya lepas lagi. Ini kalau pas delala ada konsumennya ketawa ya, biarlah. Tapi ya tidak terjadi apa-apanya, insiden sedikit. Jadi kesimpulannya untuk kasus Build Echo ini bermasalah di bagian aktuator, terutama di bagian kop busi ya. Jadi untuk selebihnya mungkin akan dilakukan servis full, walaupun kita sudah mengetahui penyakitnya ada di kop businya. Jadi untuk kasusnya Build Echo berebet, mungkin kalau trouble yang dulu kita hanya mendiagnosanya kasus yang biasa di bawah Echo ya, berebet di RPM 4000 6000. Cuman ini kasusnya berbeda, bermasalahnya di bagian resistansi kop busi yang melemah. Ya, terima kasih. Terus simak channel Samsul Jaya Motor untuk cara penanganan trouble di motor injeksi. Sekian, terima kasih.